baik, saya Hafiz Indrianto dari kelas I4210 akan menjelaskan tentang apa itu greedy dan cara pengerjaan soal dengan greedy. Yang pertama, apa itu greedy? Greedy adalah sebuah metode yang digunakan untuk memecahkan persoalan optimasi dengan pencarian solusi optimum. Persoalan optimasi terdapat dua macam, yaitu maksimasi dan minimasi. Solusi optimum adalah solusi yang bernilai minimum atau maksimum dari sekumpulan alternatif solusi yang mungkin. Elemen personal optimasi yaitu ada dua. Yang pertama ada kendala, dan yang kedua ada fungsi objektif. Algoritma greedy merupakan metode yang paling populer untuk memecahkan persoalan optimasi. Prinsip greedy adalah take what you can get now. Membentuk solusi langkah per langkah. Yang digunakan di dalam algoritma greedy adalah membuat pilihan yang tampaknya memberikan perolehan terbaik, yaitu dengan membuat pilihan optimum lokal atau lokal optimum pada setiap langkah dengan harapan bahwa sisanya mengarah ke solusi optimum global atau global optim. Terdapat banyak pilihan yang perlu dieksplorasi pada setiap langkah solusi. Oleh karena itu, pada setiap langkah harus dibuat keputusan yang terbaik dalam membentuk pilihan. Keputusan yang telah diambil pada suatu langkah tidak dapat diubah lagi pada langkah selanjutnya. Lalu memecahkan masalah langkah per langkah. Mengambil pilihan yang terbaik yang dapat diperoleh pada saat itu tanpa memperhatikan konsekuensi ke depan. Berharap bahwa memilih optimum lokal pada setiap langkah akan berakhir dengan optimum global. Penyelesaian dengan greedy. Yang pertama ada greedy by profit. Pada setiap langkah knapsack diisi dengan objek yang mempunyai keuntungan terbesar. Strategi ini mencoba memaksimumkan keuntungan dengan memilih objek yang paling menguntungkan terlebih dahulu. Pertama kali dilakukan adalah mengurutkan menurun objek-objek berdasarkan profitnya. Kemudian objek-objek yang dapat ditampung oleh knapsack diambil satu persatu sampai knapsack penuh atau sudah tidak ada objek lagi yang bisa dimasukkan. Lalu ada greedy by weight. Pada setiap langkah, knapsack diisi dengan objek yang mempunyai berat paling ringan. Strategi ini mencoba memaksimumkan keuntungan dengan memasukkan sebanyak mungkin objek dalam knapsack. Pertama kali, yang dilakukan adalah mengurutkan secara menaik objek-objek berdasarkan weight-nya. Kemudian, objek-objek yang dapat ditampung oleh knapsack diambil satu persatu sampai knapsack penuh atau sudah tidak ada objek lagi yang bisa dimasukkan. Yang ketiga ada greedy by density. Pada setiap langkah knapsack diisi dengan objek yang mempunyai densitas terbesar atau perbandingan nilai dan berat terbesar. Strategi ini mencoba memaksimumkan keuntungan dengan memilih objek yang mempunyai keuntungan per unit terbesar. Pertama kali yang dilakukan adalah mencari nilai profit per unit per density dari tiap-tiap objek. Kemudian objek-objek diurutkan berdasarkan densitasnya. Kemudian objek-objek yang dapat ditampung oleh knapsack diambil satu persatu sampai knapsack penuh atau sudah tidak ada objek lagi yang bisa dimasukkan. Ini adalah contoh kasus greedy. Misalkan tersedia koin yang bernilai 1, 3, dan 5. Di sini uang senilai X sama dengan 8 ditukar dengan cara yaitu kita bisa menukarkan dengan cara mengambil nilai koin bernilai 1 dengan jumlah 8 atau lalu bisa juga dengan mengambil nilai koin dengan nilai 1 berjumlah 5 dan mengambil nilai koin yang bernilai 3 dengan jumlah 1. Atau kita juga bisa mengambil satu koin yang bernilai 5 dan mengambil 3 koin yang bernilai 1. Dan itu mengambil 4 koin. Dan yang paling optimal di sini adalah mengambil 2 koin, yaitu dengan cara kita mengambil satu koin yang bernilai 3 dan mengambil satu koin yang bernilai 3. Maka solusi optimal dari kasus penukaran koin di atas adalah 2 koin.
Skema umum algoritma Grady. Algoritma Grady disusun oleh elemen-elemen berikut. Yang pertama ada himpunan kandidat, yang berisi elemen-elemen pembentuk solusi. Yang kedua ada himpunan solusi, berisi kandidat-kandidat terpilih sebagai solusi persoalan. Yang ketiga ada fungsi seleksi, yaitu atau kita bisa sebut selection function, memilih kandidat yang paling memungkinkan mencapai solusi optimal. Kandidat yang sudah dipilih pada suatu langkah tidak dapat dipertimbangkan lagi pada langkah selanjutnya. Yang keempat ada fungsi kelayakan, memeriksa apakah suatu kandidat yang telah dipilih dapat memberikan solusi yang layak. Yaitu kandidat tersebut bersama-sama dengan himpunan solusi yang sudah terbentuk tidak melanggar kendala. Kandidat yang layak dimasukkan ke dalam himpunan solusi, sedangkan kandidat yang tidak layak yaitu dibuang atau tidak pernah dipertimbangkan kembali lagi. Yang kelima ada fungsi objektif, yaitu fungsi memaksimumkan atau meminimumkan nilai solusi, misalnya panjang lintasan, keuntungan, dan lain-lain. Nah, setelah ini saya akan mengerjakan salah satu contoh soal Grady. Hampir lupa. Terdapat contoh masalah sehari-hari yang menggunakan prinsip Grady, yaitu seperti mencari jalur tersingkat, memilih jenis investasi, lalu memilih jurusan di perguruan tinggi, dan yang terakhir membeli suatu barang. Dan masih banyak contoh lainnya. Di sini terdapat soal yaitu seorang manajer bola akan membeli pemain saat bursa transfer. Terdapat 6 pemain yang akan dipertimbangkan oleh manajer tersebut. Pemain tersebut yang pertama ada pemain 1 yang itu dengan skillnya 4.000 dengan harga 1.000. Lalu ada pemain 2 dengan skill 640 dengan harga 160, lalu pemain 3 dengan skill 180 dengan harga 60. Lalu ada pemain 4 yaitu dengan skill 270 dengan harga 90. Lalu pemain 5 yaitu dengan skill 90 dengan harga 90. Lalu pemain 6 dengan skill 50 dengan harga 50. Pertama kita isi masing-masing skill dan harga dengan pemain yang telah ada. Nah, setelah mengisi ini, kita akan mengerjakan rasio. Rasio itu adalah skill dibagi dengan harga. Nah, setelah ini kita dibagikan 4.000 dengan 1.000, itu dengan 4. 640 dibagi 160 yaitu adalah 4. 180 dibagi 60 adalah 3. 270 dibagi 90 adalah 3. Dan 90 dibagi 90 yaitu 1. 50 dan 50 adalah 1. Nah, dalam skill ini kita pastikan dalam mengambil skill ini tidak melebihi harga 1.200 tersebut. Yang kita ambil dari skill ini adalah skill yang paling tertinggi terlebih dahulu, yaitu di sini ada pemain 1 dengan harga 1.000. Kita diisi dengan 1, berarti yang artinya kita akan mengambil pemain tersebut. Dan jumlah di sini contohnya misalnya sudah ada 1.000. Dan kita akan dan jika masih bisa mengambil beberapa pemain lagi, maka kita akan menambahkan pemain. Yaitu di sini ada pemain 2 dengan skill 640 dengan harga 160, yang artinya tidak akan melebihi harga 1.200 tersebut. Yang artinya kita akan mengambil
pemain 2 tersebut. Yang di sini dengan total harga menjadi 1.160. Yang artinya pemain 3, 4, 5, dan 6 tidak akan kita ambil. Karena jika kita ambil, maka akan melebihi harga dari yang sudah ditentukan. Maka kita akan isi angka 0. Lalu di sini ada harga. Dengan harga ini kita akan mengambil harga yang paling terendah terlebih dahulu. Yaitu kita akan mengambil yang pemain dengan harga terendah adalah dengan pemain 6. Lalu kita isi 1. Di sini ada pemain 3 dengan harga 60. Lalu kita akan mengambil juga pemain 4 dan 5 yang harga 90, yang masing-masing harga 90. Dan di sini kita juga akan mengambil pemain 2 yang harganya 160. Nah, di sini kita tidak akan mengambil pemain 1 karena dalam ini sudah melebihi knapsack yang sudah ditentukan. Lalu kita jumlahkan pemain 2 sampai 6 tersebut yang akan menjumlahkan hasil 450. Lalu kita isi rasio, lalu isi rasio itu dengan cara mengambil rasio tertinggi terlebih dahulu, yaitu di sini tuh kita akan mengambil pemain 1 dan 2. Yang artinya kita tidak akan mengambil pemain 3 sampai ke 6. Nah, setelah ini di sini ada total skill. Total skill ini yaitu menjumlahkan banyaknya skill dari pemain tersebut yang telah kita ambil. Di sini ya, pemain 1 dengan pemain 2 yang menjumlah dengan total skill 4.640. Lalu kita akan menjumlahkan pemain 2, 3, 4, 5, dan 6 yang akan menjumlahkan dengan total skill 1.230. Lalu di sini rasio menjumlahkan pemain 1 dan 2 yaitu jadi 4.640. Nah, setelah selesai, maka solusi optimal pada greedy by skill dan greedy by rasio adalah X 1 1 0 0 0 0. Yang artinya di sini kita hanya akan mengambil, maka di sini artinya manajer bola tersebut hanya akan memilih pemain 1 dan hanya memilih pemain 1 dan 2 karena dengan total skill yang paling tertinggi. Nah, jadi seperti itu yang hanya bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.